Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel YFND yang pada sore hari ini ya teman-teman. Seperti biasa kita menyempatkan melihat perkebunan kelapa sawit. Ini kita habis pulang, jadi menyempatkan dulu ke kebun. Tadi sudah pagi tadi kita nyicil juga sebelum kita berangkat untuk kegiatan. Sedikit demi sedikit kita tadi sudah kita bersihkan di areal yang gulma, yang lain gulma yang tengah ini ya teman-teman, yang seperti ini. Nah, ini kita potongi, kita tabas agar tidak sampai jadi sabat. Kalau yang ilalang ini belum kita semprot lagi karena masih kita semprot jalar. Kita coba ke bawah ya teman-teman. Tuh, sambil kita melihat kalau di kebun, refreshing otak, melihat gunung dan hijauan tanaman kelapa sawit yang kita tanam. Tuh di areal situ sudah alhamdulillah cukup bagus. Mungkin kita fokuskan di areal yang di situ, di bawah, karena ada beberapa hal yang perlu kita terapkan atau evaluasi ya teman-teman di areal sekitaran situ. Itu bisa dilihat buahnya. Kemarin sudah laksanakan pemupukan dan pertumbuhannya ini sudah mulai sedikit kelihatan ya teman-teman. Artinya pemupukan kita sudah mulai diserap oleh tanaman kelapa sawit, sudah mulai hijau semua, dan buah juga sudah mulai keliling tuh, bisa dilihat sampai ke sana. Mungkin nanti PR kita kastrasi ya teman-teman. Lain kastrasi pruning. Nah, PR kita masih ada pruning. Nah, seperti ini, yang di bawah-bawah yang kering daun seperti ini kan harus dibuang, di pruning agar bisa memfokuskan pertumbuhannya ke batang serta produktivitas buah atau TBS-nya sendiri ya teman-teman pada tanaman kelapa sawit. Jadi tanaman pelepah ini dirasa sudah tidak penting lagi, harus kita buang. Mungkin mencicil juga nanti ya teman-teman, sedikit demi sedikit ya. Mungkin di hari weekend kita bisanya, atau di hari libur tanggal merah, nah itu mungkin bisa kita mencicil pembersihan, pemruningan tadi. Nah, di areal sini sudah juga sudah mulai bagus pertumbuhannya, karena di sini memang notabene tanahnya tanah merah bercampur dengan batu, tapi masih bagus karena memang lapisan tanahnya di antara lapisan 2 serta ke 1 bercampur lah ya teman-teman di area sini. Jadi pertumbuhannya alhamdulillah cukup bagus di area sini. Tuh bisa dilihat tuh buahnya keliling teman-teman. Tuh penting sekali ya teman-teman, kita dalam hal menanam sawit itu harus pakai buah bibit unggul. Jadi tidak rugi
yang jelas kita menanam pakai bibit unggul. Yang jelas hasilnya sudah teruji berbuah semua. Ya mungkin ada beberapa margin of error berapa persen dari biji atau bibit unggul ya teman-teman, karena pasti ya juga ada yang sedikit lah margin of errornya ketimbang yang tidak, atau ketimbang yang berbuah. Lebih banyakkan yang berbuah daripada yang tidak. Maka dari itu pentingnya menanam bibit unggul, kita sarankan. Nah mungkin di areal-areal yang gini tuh ini dari awal terkena kumbang tanduk sampai sekarang jelek seperti ini. Mau kita buang atau kita sulami lagi, mungkin nanti kita akan pangkas saja ya teman-teman, sama dengan yang di atas tuh, yang di atas sana tuh, itu juga mulai terserang, mulai kecil sampai sudah umur sekarang 37 bulanan belum, masih seperti ini. Nah memang di areal-areal yang seperti ini jadi konsen buat kita. Nih contohnya areal-areal yang seperti ini jadi fokus kita ya teman-teman untuk saat ini. Ya paling tidak untuk memperbaiki lapisan tanah yang ada. Kemarin kita kasihkan pemupukan kompos berupa kotoran ayam. Nah ini kita gulut atau kita kasih unduk-unduk, insya Allah nanti ini sudah kelihatan nih hijau nih, pertumbuhannya pasti bagus tuh. Kotoran ayam kita kasihkan. Nah yang jadi PR nih di areal sini, yang masih jadi PR kita untuk secara khusus lah, yang jelas kita perhatikan di areal sini, karena memang notabene tanah di sekitaran sini ya teman-teman tuh tanah hitam ya, bercampur gresstone juga lapisan bawah. Maka dari itu penting sekali kita upayakan terus pengasihan pemupukan kompos agar merecovery unsur hara yang memang jadi kekurangan di lahan X tambang yang jelas. Tapi berkat perawatan yang konsisten dan rutin, insya Allah juga nanti pertumbuhan kelapa sawit yang ada di areal kebun kita lambat laun akan membaik juga. Nah tuh bisa dilihat sudah alhamdulillah yang jelas pertumbuhannya sudah mulai bagus, membaik. Kalau di areal situ jangan ditanya lagi, sudah hampir mayoritas bagus ya teman-teman. Mungkin di areal-areal sini dan di areal ujung sana. Jadi bahan evaluasi kita. Akan tetapi di area samping ini sudah bagus ya teman-teman tuh, karena memang lapisan tanahnya tanah awal dan juga sudah jadi. Ini di area sini sering kita panen ya teman-teman, khususnya di area samping. Nah itu nih nanti di area sini ini kan jadi rawa. Nah itu kita gulut atau kita tinggi, kita gulut, nanti kita kalau itu sudah terbenam lagi kita tinggi lagi ya teman-teman. Ini kita jamin di area samping-samping ini insya Allah semuanya akan bagus, karena memang di area samping itu ya teman-teman tuh, yang satu baris ke sana itu kita terakhir menanamnya. Jadi sedikit tertinggal dengan tanaman yang ada ini. Nah itu nih, kalau ini sudah bagus tuh,
buahnya keliling ya teman-teman, sampai ke ujung sana. Ini sering kita panen, sudah dianggap sudah 10 kalian lebih, dan insya Allah minggu ini kita akan panen lagi ya teman-teman. Nah ini daerah samping sudah bagus tuh, mungkin tinggal memperbanyak pemupukannya saja agar produktivitas TBS nya bisa bagus atau bisa lebih banyak lagi. Tuh di area samping, ini area samping sudah kita panen. Nah mungkin di area-area yang seperti ini, nah seperti ini, seperti itu. Nah ini jadi bahan evaluasi kita. Bisa dilihat tuh tanahnya hitam greenstone. Jadi tanah-tanah seperti ini sangat miskin unsur haranya teman-teman. Maka dari itu penting sekali pemupukan kompos untuk ya paling tidak memberi sedikit banyaknya unsur-unsur hara yang ada terkandung di dalam tanah yang ada ini. Kita kasihkan pupuk kompos secara rutin, insyaallah lambat laun pasti juga akan bagus. Tuh ini ya, ini kemarin sebelum kita kasih pemupukan kompos berupa kotoran ayam tuh, ini sudah mulai menghijau tuh khasiatnya. Ini kuning sekali ya teman-teman, kuning sekali. Kita sudah kasihkan kompos lagi tuh. Mungkin nanti setelah pengomposan ayam, kotoran ayam, nanti kita akan kasihkan kompos lagi di area sini ya teman-teman, berupa kita sudah siapkan pupuk kompos fermentasi dari kotoran sapi, karena kita juga memelihara sapi, jadi kotorannya kita fermentasi dan kita akan kasihkan di areal-areal yang memang jadi lahan kritis seperti ini. Tapi saya yakin dengan konsisten berupa perawatan terus menerus di areal sini, lambat laun tanahnya akan membaik juga. Tapi perlu kesabaran, dan yang jelas di areal-areal seperti ini mungkin nantinya jika sudah panen, produktivitasnya agak sedikit tidak seperti sawit-sawit di tanah yang asal ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, karena ini sudah menjelang mau maghrib, ini sudah jam atau pukul 18 lewat waktu Indonesia bagian tengah. Ya paling tidak sekitar 30 menitan sudah mau maghrib. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di bidang perkebunan kelapa sawit pada sore hari ini. Mungkin apabila ada pertanyaan terkait bidang perkebunan kelapa sawit atau yang mempunyai lahan yang sama atau lahan eks tambang seperti saya, monggo kita sharing. Mungkin itu dulu ya teman-teman, jangan lupa di like serta di subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.